Halo semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah New Venture Creation, jurusan Entrepreneurship Business Creation, dari Universitas Bina Nusantara Malang, akan membagikan hasil studi kami mengenai perusahaan unicorn KTNG. Sebelumnya kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, Fadila Rizky Rusdan Putra, lalu Hervandia Santoso, lalu Nicholas Herman, lalu Ahmad Prabu Riza Bayhaki, dan Samuel Christian. Nah, di sini saya akan membahas mengenai introduksi singkat dari perusahaan KTNG yang menjadi perusahaan unicorn dari penelitian kami. KTNG ini merupakan perusahaan manufaktur dan penjualan produk tembakau global yang berbasis di kota Daejeon, Korea Selatan. Sejarahnya, KTNG ini didirikan pada tahun 1899 pada saat rumah tangga Kekaisaran membangun biro monopoli untuk mengontrol sumber pendapatan pajak dengan nama Korea Monopoly Corporation. Jadi perusahaan KTNG ini dulunya adalah lembaga milik Kekaisaran itu untuk memonopoli atau untuk mengontrol sumber pendapatan pajak. Nah, lalu pada tahun 1948 lembaga ini berubah digunakan oleh pemerintah Korea untuk memonopoli semua produk tembakau dan juga ginseng. Lalu pada tahun 1988, lembaga ini berubah lagi menjadi perusahaan publik yang masih dikelola pemerintah. Saat itu juga, perusahaan ini masih memonopoli semua produk tembakau dan juga ginseng. Nah, lalu pada tahun 2022 ada perubahan pada sistem pemerintah atau pada undang-undang pemerintah pada saat itu, yaitu penghapusan undang monopoli tembakau. Nah, setelah penghapusan monopoli tembakau ini, pemerintah pada KTNG ini diubah menjadi perusahaan publik dengan maksud untuk meliberalisasi impor, penjualan, dan manufaktur tembakau dan ginseng. Nah, pada awalnya KTNG ini memang sudah besar di Korea, namun KTNG ini menghadapi tantangan yang besar dari kompetitornya saat ingin masuk ke pasar global. TCC atau Transnational Tobacco Company, yaitu rival dari KTNG yang sudah lebih dulu menguasai pasar rokok domestik yang mengakibatkan persaingan ketat antara KTNG dan TCC ini. Pada akhirnya KTNG siap untuk memasuki pasar global dan didukung oleh bekas monopoli perusahaan ini dan persaingan selama beberapa dekade dengan TCC, TTC, dan KTNG juga sudah menyusun master plan untuk memasuki pasar global hingga akhirnya pada tahun 2014 mereka berhasil memasuki pasar global dengan nilai valuasi perusahaan mereka yang lebih dari 1 miliar dolar. Lalu mereka mengganti nama perusahaan mereka dari KTNG yang berarti Korea Tobacco and Ginseng menjadi Korea Tomorrow and Global. Halo, perkenalkan nama saya Samuel. Saya akan menjelaskan tentang diferensiasi dari perusahaan KTNG. KTNG sendiri adalah perusahaan produksi untuk merek rokok EC yang sudah terkenal di Indonesia. Rokok EC sendiri terkenal karena produknya yang langsing namun panjang yang membedakan dia dari produk-produk rokok lainnya yang ada di Indonesia. Karena ukuran tersebut, EC dijuluki sebagai rokok super slim nomor 1 di Indonesia. Selain ukurannya yang super slim tadi, EC juga menambahkan rasa pada rokoknya berupa kapsul pada filter yang dapat dipecahkan dan akan mengeluarkan rasa. Seiring perkembangan zaman dari rokok menuju vape, KTNG juga merilis produknya berupa vape device yang bernama Lil yang juga bermitra dengan Philip Morris International. Vape Lil sendiri tidak menggunakan liquid tetapi tetap menggunakan tembakau sebagai bahan rokoknya. Tetapi rokok tersebut tidak dinikmati dengan cara dibakar, namun dipanaskan pada sebuah device yang bernama Lil tersebut. Produk KTNG ini juga sering disebut dengan rokok Heat Not Burn (HNB) karena menggunakan sistem pemanas tembakau dan tidak dibakar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hervandia Santoso dari kelas LE10. Untuk idea generation sendiri, yaitu awalnya KTNJ adalah BUMN yang mengatur komoditas tembakau dan ginseng. Jadi, munculnya ide perusahaan KTNJ ini adalah negara Korea Selatan yang memulai BUMN ini terlebih dahulu sebagai industry leader pada sektor tembakau serta ginseng. Selain itu, tujuan dibangunnya BUMN ini untuk pendapatan pajak pemerintah Korea Selatan. Selama berjalannya waktu, KTNJ itu menjadi perusahaan privat yang go public dan membuka cabang-cabang baru yang masing-masing mengatur di bidang tembakau, ginseng, dan farmasi. Cabang tembakau sendiri dibentuk untuk mencukupi permintaan domestik tembakau dan
melakukan ekspor internasional terkait tembakau. Industri analisis. Industri bisnis perusahaan KTNG merupakan perusahaan tembakau terkenal di Korea Selatan. Perusahaan ini memproduksi merek rokok Korea populer seperti The One, Indigo, Arirang, Dis, Displus, Sets, EC, Raisen, dan Lockrux. Produk ini juga diperluas ke luar Korea, terutama merek Super Slims EC. Pastel analisis dari perusahaan KTNG. Ada politikal, yaitu pada hal ini pemerintah berperan penting dalam pembuatan kebijakan dan peraturan di Korea Selatan. Pada kebijakan perpajakan, perusahaan KTNG sudah diuntungkan selama 2 dekade terakhir dan akhirnya menyebabkan perubahan kebijakan pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah mencari kebijakan perpajakan khusus tembakau untuk menahan jejak karbon di sektor konsumen. Kemudian ada ekonomik. Pada hal ini, tindakan pemerintah di sektor konsumen maupun pada industri tembakau dapat berdampak pada nasib perusahaan KTNG. Likuiditas yang mudah di pasar pasca resesi akan menyebabkan peningkatan inflasi ekonomi di Korea Selatan. Selain itu, tekanan belanja konsumen yang menurun bisa mempengaruhi berkembangnya perusahaan KTNG. Selanjutnya adalah sosial. Perusahaan KTNG harus menjauhi sikap terhadap kesehatan dan keselamatan karena bisa berpengaruh besar pada bisnis. Harus memahami norma dan sikap masyarakat yang lebih baik untuk melayani pelanggan di Korea Selatan. Kemudian ada teknologi. Dengan adanya teknologi bisa mempercepat siklus hidup produk dan memungkinkan untuk mengembangkan produk baru dengan cepat. Dengan hadirnya teknologi ini juga perusahaan KTNG harus memenuhi harapan konsumen dan juga harus terus berinovasi supaya tetap menjadi perusahaan yang terdepan. Kemudian ada environment. Kesadaran masyarakat di Korea Selatan muncul sebagai norma yang baik seperti daur ulang dengan cepat. Maka dari itu perusahaan KTNG harus membuat rencana untuk mematuhi peraturan dan ekspektasi di sektor konsumen. Untuk pengelolaan sampah yang dekat dengan kota menjadi semakin penting bagi perusahaan KTNG, dan pada hal ini pemerintah telah menerapkan peraturan yang ketat untuk pengelolaan sampah di daerah perkotaan. Selanjutnya adalah legal. Pada hal ini perusahaan KTNG harus memenuhi peraturan kesehatan dan keselamatan di Korea Selatan. Selain itu, jika tidak ada perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, paten, hak cipta, dan hak HKI, maka hal ini akan bisa mempengaruhi bisnis perusahaan KTNG. Berikut adalah Porter 5 Force Analysis dari perusahaan KTNG. Yang pertama adalah Trade of New Entrants, yaitu jika ada pemain baru yang masuk ke industri ini, maka KTNG sebaiknya bersedia untuk mendapatkan keuntungan yang lebih rendah untuk mengurangi ancaman pemain baru. Selanjutnya adalah trade of substitutes. Jika ancaman substitusi tinggi, maka bisa terjadi kemungkinan bahwa perusahaan KTNG akan kalah dari produk pengganti. Lalu ada competitive rivalry. Jika persaingan ketat, maka akan sulit bagi pemain yang sudah ada seperti perusahaan KTNG untuk mendapat keuntungan berkelanjutan. Selanjutnya, bargaining power of suppliers. Untuk supplier lebih baik cari supplier dengan harga yang terjangkau sehingga bisa mengambil keuntungan yang lumayan. Akan tetapi jika masuk memiliki daya tawar yang kuat, maka akan berdampak pada potensi perusahaan KTNG mempertahankan keuntungannya. Kemudian ada bargaining power of buyers. Jika pembeli memiliki daya tawar yang kuat, maka mereka bisa cenderung menurunkan harga sehingga membatasi potensi perusahaan KTNG untuk memperoleh keuntungan. Perkembangan bisnis industri perusahaan KTNG sudah berkembang dan menyesuaikan strategi ekspansi di luar negeri. Perusahaan KTNG juga menguasai teknologi produksi kretek dan menawarkan produk dengan mutu terbaik. Saya Ahmad Prabu Riza Bayaki akan mempresentasikan strategi blend dan competitive advantage pada bisnis global KTNG. Strategi bisnis global KTNG awalnya berfokus pada penguatan basis manufaktur domestik. Perusahaan mengurangi karyawan dari 9.000 menjadi sekitar 5.000 di tahun 2000 dan menutup beberapa pabriknya yang paling tidak efisien.
KTNG menjadi perusahaan saham gabungan pada tahun 1997, melepaskan bisnis ginsengnya sebagai anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Bisnis KTNG juga memulai go publik di Bursa Efek Korea pada tahun 1999. Hingga 25% dari perusahaan tersebut dibuka untuk kepemilikan asing. Lalu ada komponen kedua dari strategi bisnis global KTNG adalah mengembangkan merek gaya barat yang lebih berkualitas. Belajar dari persaingan domestik melawan merek asing. Perusahaan KTNG memperkenalkan merek rokok yang super tipis atau kecil yang bernama Esse di tahun 1996. Perusahaan kemudian mendedikasikan sumber daya yang signifikan untuk mengenai merek tersebut sebagai andalannya untuk ekspansi global KTNG. Lalu di poin kedua ada competitive advantage. Perusahaan KTNG telah memperoleh keunggulan kompetitif di pasar melalui perubahan dan inovasi. Perusahaan KTNG perusahaan raksasa global dengan melompat ke pasar dunia di luar Korea. Selain itu juga KTNG berusaha menjadi perusahaan yang membantu masyarakat melalui beberapa kegiatan kontribusi sosial dan memenuhi tanggung jawab lingkungan. Seperti misalnya mengembangkan produk ramah lingkungan, serta melalui penghematan sumber daya dan energi. Perusahaan KTNG juga memimpin teknologi farmasi domestik melalui bisnis BEO and Healthy and Beauty. KTNG juga mencoba membantu orang Korea dalam kesehatan dan kecantikan, serta mengambil bagian dari pengembangan ekonomi negara. Berikut presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.